Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputurina Asning Tias dengan NIM 2014-101095 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Organisasi Internasional, di sini saya mengangkat isu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia etnis Rohingya di negara Myanmar. Nah, bagaimana sih respon ASEAN dan PBB terhadap kudeta krisis yang terjadi? Latar belakang mengapa saya mengangkat isu tersebut yaitu karena beberapa artikel di sini, yaitu siapa sih sebenarnya etnis Rohingya ini? Terus bagaimana cerita Muslim Rohingya alami diskriminasi politik di negaranya sendiri yaitu Myanmar? Terus apa sih penyebab konflik yang timbul terhadap etnis Rohingya ini? Nah, dari isu tersebut saya mengangkat 3 subtema. Yang pertama ada sejarah permasalahan pada etnis Rohingya, yang kedua ada bagaimana sih respon ASEAN selaku organisasi regional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada etnis Rohingya, dan yang ketiga bagaimana respon Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku organisasi internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada etnis Rohingya. Baik, kita lanjut ke subtema yang pertama, yaitu ada sejarah permasalahan pada etnis Rohingya. Nah, sejarah dari permasalahan ini yaitu ada 3 hal, yaitu yang pertama karena pemerkosaan yang terjadi pada gadis masyarakat etnis Rakhine yang bernama Matida Hatwe, yang merupakan salah satu tukang jahit yang diperkosa lalu dibunuh oleh etnis Rohingya. Nah, yang kedua karena warga Rohingya etnis Bengali ini tidak diakui sebagai penduduk asli Myanmar. Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan di tahun 1982 yang menjadikan warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui kewarganegaraannya. Nah, dan yang ketiga itu adanya diskriminasi budaya oleh pemerintah Myanmar dan juga penduduk Myanmar yang tidak pernah mengakui warga Rohingya atau etnis Bengali ini. Masyarakat Myanmar seringkali mengejek etnis atau suku Rohingya ini dengan Muslim Arakan, Muslim Burma, atau Bengal dari Burma. Seperti itu ejekan yang diberikan atau yang ditujukan oleh etnis Rohingya. Nah, selanjutnya bagaimana sih respon ASEAN selaku organisasi internasional dalam lingkup regional terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada etnis Rohingya di Myanmar? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Myanmar itu merupakan salah satu anggota dari keorganisasian ASEAN seperti itu. Nah, upaya yang dilakukan ASEAN itu yaitu dengan cara mengadopsi deklarasi hak asasi manusia ASEAN dan juga melakukan prinsip ASEAN Way. Nah, deklarasi hak asasi manusia ASEAN ini berisikan pengakuan terhadap semua hak sipil dan politik yang diatur dan berada pada Universal Declaration of Human Rights. Nah, selain itu, deklarasi ini juga mengakui pentingnya peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Nah, akan tetapi adanya prinsip non-intervensi dalam ASEAN Way dan tertutup atau terisolasinya Myanmar sejak kediktatoran militer. Selanjutnya beranjak ke prinsip ASEAN Way. Nah, prinsip ASEAN Way di sini ditujukan dengan beberapa kali melakukan pertemuan. Pertemuan-pertemuan ini menjadi area antar negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada etnis Rohingya ini. Nah, salah satu contohnya yaitu pada tanggal 20 Mei 2015, Indonesia, Malaysia, dan juga Myanmar itu melakukan pertemuan dengan membahas bagaimana cara menyelesaikan krisis hak asasi manusia
yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Nah, akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan ASEAN menggunakan ASEAN Way selama ini masih bersifat penyelesaian masalah secara sementara. Nah, upaya yang dilakukan umumnya berupa pemberian bantuan kemanusiaan seperti pengungsian atau tempat tinggal sementara. Nah, penyelesaian konflik dengan pendekatan ASEAN Way ini tidak akan berhasil apabila dari pemerintah Myanmar atau Myanmar itu sendiri tidak menaati piagam ASEAN secara keseluruhan seperti itu. Baik, kita lanjut pada bagaimana respon PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada etnis Rohingya. Nah, PBB ini menerapkan responsibility to protect. Dari responsibility to protect ini menghasilkan atau dibentuknya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuklah Presidential Statement, Special Reporter on the Situation of Human Rights in Myanmar, dan Fact-Finding Mission. Nah, Presidential Statement ini menyerukan secara tegas mengutuk tindakan militer Myanmar dan Badan Bentukan Dewan Hak Asasi Manusia melalui Special Reporter on the Situation of Human Rights in Myanmar dan Fact-Finding Mission. Nah, sejauh ini responsibility to protect ini hanya dalam tahap responsibility to prevent, yaitu mengutamakan langkah pencegahan. Langkah pencegahan dalam krisis kemanusiaan ini melalui 3 langkah, yaitu ada early warning, ada root cause of conflict, dan juga direct prevention. Nah, terkait dengan early warning yang menunjukkan adanya tanda bahwa di Rakhine sedang terjadi tindak pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya karena tindakan masyarakat Rohingya yang memperkosa salah satu masyarakat dari Rakhine ini, etnis Rohingya didiskriminasi secara keseluruhan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan root cause of conflict ini menemukan akar penyebab konflik, dan terakhir itu ada direct prevention. Dalam langkah inilah Badan Bentukan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa beraksi dengan menyelidiki dan mencari informasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine yang menyebabkan diskriminasi terhadap etnis Rohingya tersebut. Nah, dari presentasi tersebut, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa respon ASEAN dan juga PBB terhadap krisis hak asasi manusia yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar, bahwa pada dasarnya ASEAN sebagai organisasi regional sudah melakukan beberapa upaya agar kejadian tersebut dapat terselesaikan, yakni dengan cara menggunakan ASEAN Way, serta dengan upaya-upaya berupa pemberian bantuan kemanusiaan atau bantuan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Nah, terkait dengan respon Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut dengan PBB, yang merupakan salah satu organisasi internasional, juga sudah melakukan beberapa upaya agar peristiwa terhadap etnis Rohingya ini dapat terselesaikan, yakni dengan cara PBB melalui badan-badan bentukannya seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Presidential Statement yang menyerukan secara tegas mengutuk tindakan militer Myanmar yang sudah saya sebutkan tadi, dan Badan Bentukan Dewan Hak Asasi Manusia melalui Special Reporter on the Situation of Human Rights in Myanmar dan Fact-Finding Mission. Sejauh ini penerapan responsibility to protect ini dalam krisis kemanusiaan di Rakhine merupakan tahap responsibility to prevent, yaitu mengutamakan langkah pencegahan, akan tetapi seperti Special Reporter on the Situation of Human Rights in Myanmar dan Fact-Finding Mission ditolak dan diblokir oleh pihak otoritas Myanmar. Nah, pelanggaran hak asasi manusia
di Myanmar ini terhadap etnis Rohingya ini akan dapat selesai apabila pemerintah Myanmar atau warga negara Myanmar ini benar-benar mengkaji ulang terkait dengan piagam ASEAN tersebut, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Semoga video yang saya buat ini, video presentasi yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekian, terima kasih.